Provinsi Kalimantan Utara menjadi wilayah yang diberi atensi khusus oleh Satgas TPPO dalam upaya memberangus praktik tindak pidana perdagangan orang. Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi yang rentan terjadi praktik TPPO karena merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang membuat polisi melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti di Sungai Ular, Kabupaten Nunukan. Wilayah perairan di kawasan Kalimantan Utara ini mendapat perhatian khusus karena banyak jalur tikus yang bisa digunakan untuk membawa pekerja Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Dan preventifnya mungkin dengan ini, saat ini kita patroli ya pol air, dari Sabaran juga bisa kalau daerah daratan, kalau bisa daerah perairan ini dan patroli pol air bisa untuk melakukan pencegahan kepada kapal-kapal yang sedang menuju ke arah-arah perbatasan ini. Nah itu represifnya penegakan hukum yang kita lakukan kemarin dan sampai saat ini dan mungkin terus kita akan terus tindakan tegas. Sejak dibentuk pada awal Juni 2023 ini, Satgas TPPO Polri telah menerima 456 laporan polisi, menangkap 552 tersangka kasus TPPO dan menyelamatkan sedikitnya 1.596 korban. Sementara menurut Satgas TPPO, setidaknya ada 4 modus tindak pidana perdagangan orang, yakni dijadikan pekerja migran, dijadikan anak buah kapal, dijadikan PSK, eksploitasi anak. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Watch, Asnil Tan, mengimbau agar Satgas TPPO tidak menyalahgunakan wewenang untuk memberantas pekerja migran ilegal. Migran Watch menegaskan ada perbedaan antara pekerja migran dengan perdagangan orang, sehingga persoalan pekerja migran unprocedural atau ilegal tidak bisa dicampur adukan dengan kasus perdagangan orang. Sebenarnya Satgas TPPO ini dibentuk untuk memberantas pekerja migran unprocedural atau memberantas perdagangan orang. Seharusnya Presiden membentuk Satgas tersendiri. Karena Satgas TPPO ini acuannya Undang-Undang 21 tahun 2007. Sedangkan kasus PNI unprocedural atau ilegal itu acuan undang-undangnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017. Di sisi lain, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani berjanji untuk lebih memperbaiki tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia agar WNI tidak terjebak dalam TPPO. Iya, kita sedang memperbaiki tata kelola penempatan, pelindungan agar para pekerja kita memiliki pride, memiliki rasa kebanggaan, percaya diri, ya, dan harga diri dan martabat mereka ini kan harus dijaga oleh negara. Mereka ini pahlawan devisa loh. Tidak boleh ada satu manusia pun atas nama apapun menistakan dan merendahkan martabat pekerja migran Indonesia. Nah, di saat kita sedang melakukan kerja keras ini, kita diganggu nih oleh sindikat mafia yang berpesta pora memperjualbelikan anak-anak bangsa. Ya. Apapun bentuknya, perdagangan orang harus diberantas. Di sisi lain, tata kelola pekerja migran juga harus lebih diperbaiki agar negara bisa mempermudah dan menjamin hak WNI yang ingin mengubah nasib di negeri orang dan bukan justru menjadi korban perdagangan orang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah melalui Polri telah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satuan Tugas TPPO. Dan dalam aksinya, Satgas TPPO ini juga bersinggungan dengan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Perdagangan orang tentunya harus diberantas, tapi di sisi lain tata kelola pekerja migran juga harus lebih diperbaiki agar negara ini bisa mempermudah dan menjamin hak warga negara Indonesia yang ingin mengubah nasib di negeri orang dan bukan justru menjadi korban perdagangan orang. Nah, pagi ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber. Ada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani yang hadir melalui tautan Zoom secara daring, dan langsung di studio ini ada Direktur Eksekutif Migran Watch, Asnil Tan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Benny, semoga besok bisa gabung di studio ya bersama saya di sini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Kompas TV pagi ini. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, sejauh
Satgas TPPO kini telah bekerja begitu ya. Bagaimana ini BP2MI menanggapi kinerja dari Satgas TPPO ini dan sinergitasnya seperti apa dengan BP2MI? Ya, begini, saya ingin klarifikasi ya. Negara ini sudah punya gugus tugas. Ya, jadi bukan Satgas. Berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2021. Jadi gugus tugas penanganan dan pencegahan TPPO. Ketua satunya Menko PNK, ketua duanya Menko Polhukam, ketua hariannya Menteri PPA. Itulah yang kemudian BP2MI memberi masukan kepada Menko Polhukam agar dilakukan restrukturisasi, karena saya berani mengatakan gugus tugas ini sejak keberadaannya tidak efektif, bahkan mandul. Ya, nggak adalah pejabat negara yang berani mengatakan begitu. Saya berani mengatakan begitu, sehingga ini direspon oleh Presiden tanggal 30 Mei di Istana, dan Presiden langsung memutuskan ya memindahkan atau mengganti Menteri PPA dalam jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas, Ketua Harian kepada Kapolri. Nah, bahwa Kapolri selain Ketua Harian Gugus Tugas di internalnya membentuk ya Satgas TPPO, itu kewenangan Pak Kapolri. Tapi kita lihatlah kenapa mandul dan tidak efektif, karena Menteri PPA ini kan lembaga institusi yang tidak memiliki struktur hingga ke bawah. Kedua, tidak memiliki kewenangan hukum. Hingga itulah ya Presiden telah mengambil keputusan yang sangat tepat strategis dengan memberikan kepercayaan baru kepada Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas. Kita lihatlah dalam 2 minggu terakhir ya, ketika Pak Kapolri diberi perintah oleh Presiden, itu 552 tersangka sudah ditetapkan. Kemudian 1.596 korban diselamatkan. Jadi Satgas TPPO ini tidak untuk memberantas pekerja migran, memberantas sindikat penempatan ilegal. Pekerja migrannya diselamatkan agar dia tidak menjadi korban TPPO. Nah, ini yang harus diluruskan. Oke. Tapi Pak Benny, kalau melihat daripada nasib dari korban TPPO ini sendiri seperti apa saat ini? Apakah mereka juga tetap diusahakan untuk kemudian ya bisa mengadu nasib di negara orang? Seperti apa saat ini prosesnya? Atau hanya didiamkan saja pasca menjadi korban? Undang-undang sebetulnya sudah membagi habis ya, siapa bertanggung jawab mengerjakan apa. Jadi kalau urusan pekerja migran yang diselamatkan, terkait ekonomi mereka, terkait lapangan pekerjaan mereka, ya itu kan bukan lagi menjadi urusan Satgas TPPO. Pemerintah pusat bertanggung jawab, pemerintah daerah bertanggung jawab, sehingga BP2MI sejak awal menawarkan konsep penanganan pekerja migran yang unprosedural atau korban TPPO, yaitu dengan cara yang holistik integratif. Misalnya gini, mereka yang akan berangkat ke luar negeri ya karena ketidaktahuan mereka apakah itu resmi tidak, ataukah karena adanya bujuk rayu, ataukah karena ada cara proses, kemudian juga karena eksploitasi ya. Itu benar yang disampaikan Bung Admil, dan polisi nggak bodoh lah. Polisi itu bisa membedakan mana unprosedural, mana korban TPPO. Kalau TPPO sudah pasti unprosedural, unprosedural belum tentu TPPO. Polisi ngerti lah, nggak perlu diajari oleh kita. Jadi ada tugas penanganan dan pencegahan, ada tugas nanti dilakukan tanggung jawabnya oleh siapa, bagaimana ekonomi masyarakat sehingga dia ingin berangkat ke luar negeri, bagaimana lapangan pekerjaan disediakan oleh pemerintah ya agar mereka tidak memilih berangkat ke luar negeri dengan cara tidak resmi. Nah, semua punya tanggung jawab ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Iya, tentu itu yang juga menjadi perspektif daripada Pak Asnil ya. Pak Asnil di sini juga saya tertarik dengan perspektif Pak Asnil yang mengatakan bahwa jangan sampai Satgas TPPO ini tidak bisa membedakan mana ranahnya dalam penindakan yang berujung pada perdagangan orang, kemudian juga PMI ilegal. Ya. Nah, bisa dijelaskan secara singkat kepada kami, Pak? Begini Mbak, kadang orang ini banyak keliru ya. Perdagangan orang ini harus dikelirkan dulu. Ini kan hasil dari konvensi internasional, protokol Palermo di Italia tahun 2000 mengecam tindakan perdagangan orang. Apakah perdagangan orang ini harus ngerti dulu definisinya. Karakteristiknya pun harus kita ngerti. Perdagangan orang itu adalah orang yang dikontrol. Contoh sederhananya adalah seperti mucikari. Ada seorang wanita dilacurkan menjadi seks komersial, lalu dapat untung, dia menentukan harganya, dia mendapatkan keuntungan besar. Itu perdagangan orang sederhananya. Lalu kita pada 2007 lahirlah
undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Di mana mengadopsi hasil protokol Palermo di Italia tersebut pada tahun 2000 tadi. Dan seluruh dunia pun melakukan pelarangan terhadap perdagangan orang ini. Ini benar perdagangan budak. Budak modern. Karena dikontrol. Kalau budak lama, mereka tuh menjadi hak milik. Bisa bebas seenaknya. Seperti hewan ternak. Hewan ternak memang perbudakan tuh. Perbudakan. Tapi sekarang perbudakan modern itu kontrol. Dikontrol aja. Di bawah tekanan tuh psikologis. Sekarang kita bertanya. Ini yang narasi yang saya tolak. Kenapa mereka tuh menyebut ini tidak pidana perdagangan orang. Ini bukan perdagangan orang. Sesat ini. Salah. Loh, salah tapi, definisi. Bentar Pak Asnan, tapi selama ini ketika melihat proses yang sudah bekerja, Satgas TPPO ini yang sudah mulai dibentuk per Juni 2023, ini seperti apa efektivitasnya? Apakah memang salah sasaran? Salah atau sasaran, benar? salah alamat. Gimana Salah datanya alamat. Pak? Gini, Mbak. Gimana datanya? Saya mengakui PMI kita ini, TKI kita ini banyak masalah di luar negeri. Ya kan? Permasalahan itu ada 3 hal. Apa aja permasalahan? Permasalahan ketenagakerjaan, apa tuh gaji nggak layak. Ya, jaminan kesehatan kurang. Terus ada lagi permasalahan Jam kerja. jam kerja berlebih. Nah, itu satu ya, kasus ketenagakerjaan. Kedua, kasus keimigrasian. Karena berangkat sini ternyata ilegal sana. Ya kan? Karena dokumen yang bisa nggak ada. Tapi perlu dicatat, kasus keimigrasian ini, ketika legal sini, sana bisa legal. Ilegal di sini, legal di sana. Contoh Singapura. Singapura di sini ilegal, di sana legal. Terus contoh lagi di sini, Arab Saudi. Di sini ilegal, dilarang, di sana legal. Jadi beda. Terus kasus apa lagi? Kasus kriminalitas. Nah, ini penganiayaan. Di semua negara kasus orang diniaya, orang disiksa, orang dipukul, kriminalitas. Jadi bedakan, perbudakan controlling. Jangan lalu digerebek, ditangkap-tangkapin orang ini, seakan orang ini dicap, distempeli, dilabeli perdagangan orang. Ini itu hampir sama petroisasi waktu zaman Soeharto dulu. Di mana orang bertato untuk seni dianggap penjahat semuanya. Ah, ini atribut ini merusak dunia penempatan. Merusak jasa ketenagakerjaan, dianggap dunia kejahatan, dunia kotor, penuh kebejatan. Itu sesat. Oke, memang untuk penyaluran pekerja migran Indonesia ini kan ada pihak ketiga ya, di sisi juga pemerintah melakukan pengawasan. Nah, Pak Benny ini seperti apa kalau dari BP2MI itu kemudian untuk apa ya istilahnya menjadi polisinya untuk para pihak ketiga ini supaya mendapatkan tata kelola yang benar begitu. Jadi memang dalam Itu penyalurannya fokus, seperti benar. Nah, seperti apa Pak Benny menanggapi hal ini? Ya, yang dilakukan oleh Satgas TPPO ya, yang dibentuk oleh Kapolri di internal Kepolisian Republik Indonesia, tentu kita apresiasi lah. Bagaimana anak-anak bangsa akan apresiasi, bekerja Pak? Itu ke luar salah. negeri, Sebentar. Salah. Bagaimana Datanya salah. anak-anak bangsa, Iya. Garbage in, mana garbage out. anak-anak Pak, bangsa sebentar. mau ke luar Hasilnya negeri, salah. Iya, Pak Asnan, nanti kami akan oke, berikan oke. kesempatan kepada Pak Asnan. Silakan Pak Benny dilanjutkan. Iya. Nggak boleh diapresiasi. Konteksnya yang salah ini salah tafsir ya. Konteksnya adalah bagaimana orang mau berangkat ke luar negeri tanpa memiliki dokumen, kemudian apa kita biarkan? Enggak Bukan bisa. dibiarkan. Orang Iya. akan berangkat Sebentar, ke Pak. luar negeri itu harus memiliki dokumen-dokumen kelengkapan. Satu, orang mau kerja resmi itu harus ada visa kerja di luar paspor, di luar ya surat persetujuan Ada 8. dari keluarga, dari suami. Ada 8 dokumen yang wajib. Medical check up. Bayangkan, itu harus loh. Ya, 8 yang wajib. psikologi. Iya. Ya, dan visanya adalah visa kerja loh. Nah, yang dilakukan Satgas ini adalah penyelamatan bagi mereka dengan alasan mau bekerja tapi tidak melengkapi dokumen. Jadi yang diberantas sekali lagi bukan pekerjanya, bukan Iya, anak-anak Pak. bangsanya. Iya, Pak, Kabadan. Yang diberantas adalah mereka yang mengambil keuntungan dari cara dan proses memberangkatkan orang dengan cara tidak resmi. Itu kasus Yang kedua, prosedural, Pak ya, Kabadan.
prosedural. Kenapa mereka tuh korban prosedural? Karena negara ini berbelit-belit. Polisi itu nggak bodoh, dia tahu. Kita tahu banyak ditangkap sekarang kok. Nanti proses Kita buktikan nanti. kan proses hukum masih berjalan. Yakin kasus ini nggak sampai. Proses hukum masih berjalan. Kita yakin Proses kasus ini hukum akan masih sampai. berjalan. Tolak dari Nanti kejaksaan. mana Nggak ada yang unsur dinyatakan PPPO. TPPO, Sebentar. ya? Mana yang dinyatakan TPPO, mana yang harus bertanggung jawab atas kejahatan TPPO, dan mana yang dinyatakan sebagai korban dari TPPO. Atau mereka yang sekedar sudah polisi ngerti dan lembaga penegakan hukum akan menentukan itu. Ya betul, betul. Karena ketika nanti penindakan yang dilakukan oleh polisi dengan hukumnya begitu ya, kalau TPPO, izinkan saya berbicara, berarti undang-undang yang akan diberikan adalah Undang-Undang Nomor 21. Betul. Tapi kalau PMI ilegal itu berarti adalah Undang-Undang Nomor 18 di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan BP2 serta dibantu oleh pihak polisi, begitu ya. Nanti proses hukum yang akan membuktikan itu. Ya, sudah dilabeli. Undang apa dia dikenakan? Apakah dengan Undang-Undang 22 2001 ataukah dengan Undang-Undang 18 2017? Tapi bukan berarti menunggu proses hukum kemudian orang mau berangkat dengan tidak resmi tidak dicegah. Apa kita membiarkan dulu dia nyebrang? Kan nggak begitu dong. Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak bangsa agar tidak diberangkatkan tidak resmi. Ya betul. Saya paham dengan penjelasan dari Pak Benny. Tapi kalau untuk Pak Asnil ini mungkin dari tadi kan ada hal yang salah-salah karena semuanya menjadi satu gitu. Saya akan bertanya juga terkait dengan tawaran solusi dari Migran Watch agar hubungan TPPO dengan yang terjadi saat ini PMI ilegal itu tidak tercampur, seperti apa solusinya Pak dalam penanganannya di lapangan? Ya kalau mau Presiden bentuk dong Satgas tersendiri. Karena ini bukan TPPO. Itu Satgasnya sudah ada. Begini Pak Badan, tunggu, dengarkan ya. Kasus TPPO itu ada. Pak Benny kami coba dengarkan satu-satu. Nanti kami akan kembali ke Pak Benny dengan memberikan kesempatan yang sama Pak Benny. Pak Badan. Sebentar, silakan Pak Asnil. Tenaga kerjaan, kasus undocumented, kasus unprocedural. Dia tidak punya dokumen. Tapi jangan itu dikatakan TPPO. Memang mereka tuh melanggar aturan, ketentuan, cara bekerja ke luar negeri yang 8 syarat tadi itu. Tetapi mereka bukan TPPO. Gitu. Ini salah. Kalau ini membasmi itu, membasmi PMI ilegal, cara membasmi PMI ilegal, buat Satgas tersendiri. Jangan dibuat Satgas, jangan menggunakan namanya TPPO, Satgas TPPO. Atribut inilah yang akhirnya menjudge, mempersepsikan orang yang belum tentu TPPO udah dianggap oleh publik perbuatan perdagangan orang. Ini kasusnya, kasus undocumented ini, itu tugas PPDMI bagaimana cara membangun sebuah sistem yang mudah, gampang, praktis, jangan banyak neko-neko, jangan lebay, jangan terlalu luas, jangan intervensi pasar. Ini enggak mengintervensi pasar. Oke, Pak Asnil. Ini pasar tenaga kerja Pak Benny. Ini orang cari nafkah. Oke, Pak Asnil. Pak Asnil boleh? Pak Asnil. Jangan kalau dapat Pak Benny itu memperjuangkan ini bagaimana mudah, praktis, yaitu aman, terlindungi. Apa tuh perjuangan pekerja migran itu? Bagaimana mereka tuh gajinya bagus? Bagaimana mereka itu jam kerjanya bagus? Bagaimana jaminan kesehatannya bagus? Udah itu bagaimana mereka tuh kondisi kerja tuh aman, nyaman. Ya Pak Asnil, oke kami mendapatkan poinnya. Tadi juga itu sudah sempat disampaikan. Pak Benny menanggapi seperti apa janji tata kelola pekerja PMI ilegal ini? Tidak resmi kan gitu, itu tugas negara. Itu tugas PPDMI bukan tugas TPPO. Bagaimana mereka tugas PPDMI atau Kemenaker bukan tugas Satgas TPPO. Ingat, itu perdagangan orang. Ini masalah ketenagakerjaan, masalah keimigrasian. Ini ingat Pak Benny, jangan campur adukan. Ngawur namanya itu, ngawur. Pak Asnil, ini gantian Pak ya. Dari sisi diksi aja nih, Pak Asnil, Anda kan LSM, jangan pakai diksi pasar dong. Ini bukan barang, bukan hewan. Bukan ini pasar kerja, pasar itu ada 3, pasar uang, pasar komoditi, pasar kerja itu umum Pak Badan. Jangan dianggap perdagangan ini yang saya salahkan Pak Badan. Pak Badan. Jasa tenaga kerja dengan perdagangan orang itu beda Pak Badan. Sebagai bentuk kalau gitu, kalau Pak Benny melakukan perdagangan orang di kantor Pak Benny itu yang outsourcing, Pak Asnil,
Kedua, nanti Pak Adnil baca pasal 47 Undang-Undang 18. Apa sih yang menyebutkan? Ini udah katam saya. Pak Asnil, coba kita harus tanggung dengarkan jawab bersama. Jadi kepala jangan. badan, tanggung jawab kepala badan diatur di pasal 47 terkait kebijakan, terkait regulasi. Itu bukan tanggung jawab kepala badan. Silakan Pak Beni. Ya. Kalau bagus Pak Beni bangun itu. Penyelenggara pelaksana penempatan. Jangan glorifikasi isu TPPO ini. Ide usul Pak Adnil itu sampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar regulasinya Kalau Bapak dibuat. Badan sering saya sampaikan, Pak Badan itu sahabat Pada saya. Presiden. Gampang kok saya ketemu Pak Ya. Badan. Sebentar, Kali aja Migran World sebagai LSM besar ini didengar oleh Presiden, didengar oleh Naker, kali Kita aja. perjuangkan sampai ke Presiden. Didengar, Presiden ya, harus tahu betul. permasalahan ini. Jangan Ya, Presiden ya makanya kalau main jalan praktis aja, langsung mau. Iya, Pak Asnil. Ini kan LSM, Migran World ini kan LSM Ya. diakui. Saya kan berbadan punya hukum. teman Kali namanya aja Pak Kepala Badan, usulannya Beni Ramdhani. didengar. Kali aja usulannya didengar oleh pemerintah, kali aja. Ya saya teriakkan Ya. bahwa tindakan Oke, yang dilakukan sekarang sudah. salah alamat, Ya. salah karakteristik. Gitu. Iya Pak Asnil, ini kalau misalnya Bapak terlalu nada tinggi, nanti kita nggak dapat poin dialognya seperti apa. Jadi kita harus, Jadi salah definisi ini harus diluruskan Pak Kepala Badan kita ini. iya betul Jangan betul. mengglorifikasi isu TPPO sehingga kacau seperti kayak gini sekarang. Orang sakit perut dibilang sakit kepala. Iya, Kacau. kami paham dengan maksud Anda Bapak, Iya. tapi kita juga harus dengarkan supaya memang nanti Orang mendapatkan sakit perut dibilang sakit konteksnya. kepala. Iya, Orang bilang sebentar. sakit gigi, salah diagnosis, salah bawa ke rumah sakit, salah dokter. Iya Pak Asnil, kami tahu poinnya, coba sama-sama Orang ini tenang sakit perut, dulu. Kepala Badan. Pak Adnil ini kan Pak Asnil tenang dulu, kami minta, ini kami terbatas durasi supaya tahu poinnya seperti apa. Gini Ya. Mbak, kita sudah tahu persis bagaimana kejahatan TPPO dan dampaknya yang dialami oleh masyarakat kita. Ya betul. Khususnya pekerja migran Indonesia. Itu yang ingin kita perangi. Anak-anak bangsa harus diselamatkan dan tidak boleh di negara ini ada sindikat mafia yang berpesta pora mengambil keuntungan besar dengan cara memperdagangkan Itu glorifikasi anak namanya. bangsa. Salah satu tugas nih, TPPO termasuk gugus tugas, Satgas adalah melakukan pencegahan. Mereka yang diduga akan diberangkatkan secara tidak resmi. Nah, bahwa tugas-tugas ini sekarang sedang dikerjakan oleh kepolisian, BP2MI juga melakukan, Naker bahkan punya satgas untuk melakukan itu. Nah, mana yang nanti akan dikenakan oleh Undang-Undang 18 2017, mana yang akan dikenakan strict oleh Undang-Undang TPPO, biarlah proses hukum yang akan menetapkan itu. Jadi Ya. apakah karena tadi tafsir TPPO, ketenagakerjaan menjadi perdebatan, kemudian ada orang nih, hari ini ada orang 1.000 mau berangkat, kita biarin karena kita terlibat dalam perdebatan yang tidak tuntas. Biarlah proses hukum yang akan menentukan apakah undang-undang ketenagakerjaan Oke, baik. ataukah undang-undang TPPO gitu. Iya betul. Memang kalau untuk isu tenaga, maksud kami adalah TPPO itu memang harus diberantas. Tapi sekali Ya. lagi tata kelola dalam menjadi solusi dalam PMI on prosedural itu memang juga harus diperbaiki supaya Betul. memang hak Ya. daripada pencari Ya, pekerjaan betul. daripada Dan itu warga tugas negara semua. Indonesia di negara lain itu bisa Ya. benar-benar terakomodir begitu. Betul. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dari dialog yang memang harusnya lebih panjang Harus ini yang panjang nih, waktunya, Mbak. ini bisa Karena didengarkan ada oleh pemerintah, definisi yang oleh pihak salah. terkait. Oke. Baik, kami paham maksud Anda Makasih, Pak Mbak. Asnil. Makasih Pak Adnil. Iya Makasih, betul. Pak Terima Kepala kasih Badan. Bapak-bapak sudah Salam. berbagi informasi bersama kami di sini. Ya.